Lu mikir gimana caranya supaya tim gua dapat poin paling maksimal, bukan gimana caranya supaya gua Terminator. Tai kucing Terminator. Nggak peduli lu Terminator, nggak guna. Ngerti nggak? Jangan sampai cuma karena lu individualis doang nggak lolos ke BMGC nanti. Percaya sama gua, ini lolosin ini next stepnya bakal lebih mudah. Kalau untuk di final tuh untuk hari pertama kita selalu punya mindset adalah kita harus all out. Kenapa? Karena untuk hari pertama mungkin beberapa tim lebih prefer untuk main safe, tapi sebaliknya mindset kita adalah untuk hari pertama kita harus dapetin poin yang maksimal. Jadi untuk hari pertama kita harus puas di finish di top 4. Apa yang kalau nongkrong jongkok? Jongkok. Jongkok ini warnanya coklat, ada kuning-kuningnya. Kita pede buat lolos ke SEA, kita berdoa, kita minta support keluarga, teman terdekat, orang terdekat sekalipun. Pokoknya kita habisin tenaga yang kita punya itu di match final. Pikirin, lu mikir gitu sebelum bertindak. Pokoknya lu mikir gimana caranya supaya tim gua dapat poin paling maksimal, bukan gimana caranya supaya gua Terminator. Tai kucing Terminator. Nggak peduli lu Terminator, nggak guna. Ngerti nggak? Jangan sampai cuma karena lu individualis doang nggak lolos ke BMGC nanti. Percaya sama gua, ini lolosin ini next stepnya bakal lebih mudah. Karena ketika lu udah menang sekali, lu udah dapet mentalnya, lu akan snowball di situ. Ngerti nggak? Lu udah dapet gitu. Menurut gua untuk hari pertama all in. Let's go! Fire! Let's go. Good luck ya. Thanks. Deh. Sama sekali karena ada satu pemain yang masih menahan step di bagian lantai 1. Masih cukup bersabar, bakal dicek langsung menuju ke arah kamar mandi, tapi ternyata Steve bakal keluar dari dalam rumahnya. Berhasil selamat. Dan sementara dari Crowley langsung saja di spray dan bakal langsung memberikan informasi pastinya kepada Steve, dan dari Close pada kali ini gak berhasil. Mana orang sih? Nanti dulu. Yang di dalam tadi aja, gue nggak tahu. Cai, lu kan yang di dalam masa nggak lihat, Cai? Aku udah bunuh satu anjir. Kan itu orang lu nggak kasih info. Hari pertama kita memulai hari dengan sangat buruk, yaitu di map Vikendi itu salah satu map yang merupakan kekuatan kita dan seharusnya kita bisa dapat poin maksimal, tapi dikarenakan ada beberapa miscom ya dari player kita juga, dan kita kesulitan untuk bisa masuk ke dalam zona karena Kita tuh nggak ada strategi rahasia ya, mainnya gitu-gitu aja. Kita ya tinggal adaptasi aja main. Tergantung musuh kayak main kayak gimana ya kita main kayak gimana. konsentrasi, komunikasi juga jalanin, ingetin satu sama lain, ingetin komunikasi satu sama lain juga gitu. Kayak kemarin tuh lu waktu buat keputusan buat muter ke arah Minas itu bagus banget, mikir. Tadi tunggu dulu gak sih? Apa? Tunggu yang si itu maju. Yang kiri. Lo naik lagi ya nih? Iya maksudnya tunggu dulu biar Itu mending lari semua nih. Bisa di cover tembak aja. gua belum maksudnya smoke-nya belum jadi sampai ujung. Kita coba terapin rotasi-rotasi yang udah kita bisa dibilang yang kita pelajari lah di D1. Apapun yang kalian inginkan kan nggak selalu berjalan sesuai rencana. Ya di situ kita ada sialnya, ada miskomnya. Jadi bisa dibilang nggak bagus-bagus amat lah di dua itu. Untuk hari keduanya tuh kami match 1 sampai 3 nya tuh drop karena nggak yakin, nggak pede, nggak komit gitu. Itu di up sama klien terus jadinya kayak ngimbangin. Oke, udah selesai. Let's go. Oke, good luck. Oke, kalau mau foto kemarin juga udah kecil aku yang bikin map kalian. Percaya sama gameplay kalian aja. Nggak usah soal muter. Ada orang di depan yang lu bunuh udah. Kalau lu berhasil bunuh tim yang di depan lu, pasti kosong 100%. Gue udah cerita juga semua kalian di video ini. Oke, let's go 3-3, let's go. Allah. Go. Good luck ya. Go. Tampaknya dari tim Overage sadar hal tersebut dan mereka langsung keluar dari tempat terbuka dan mengincar zona kembali. Kita bakal lihat yang dari tim Aura tampaknya menabrak compound dari tim Arekiryu. Proses di takedown oleh seorang Warung, tapi dari Aura kehilangan dua pemain mereka. Trading kan dengan seorang Nerpeko. Kita bakal lihat kali ini masih trading antara kedua tim, 2 lawan 2. Steve, Jaden lawan Furthermore dan juga Warung. Kita bakal Casey dipulangkan ke arah lobby. Kita bakal lihat seorang Warung pakai one on one fight. Lagi. 2 lawan 1 Warung kali ini dapat bertahan lawan Steve. Steve tertinggal tinggal one on one dengan seorang Jaden. Oh, kali ini Warung pasti bisa
Nice. Dilakukan oleh seorang Jaden. Dari Aura yang gak punya cover akhirnya memutuskan untuk coba menggunakan smoke sebagai cover mereka. Smoke-nya jangan dihabisin ya. Yang sebenarnya tidak menjaga mereka tapi merupakan Ada dua. Secara Aura mencoba menahan pergerakan tim Aura. Memiliki keuntungan, masih full squad, masih bisa saling Kanan tolong ya. Di Aero tertakedown oleh Aura saat Ion harus fokus ke arah dua tim ini. Tiga lawan empat ya. Tim yang harus difokuskan Bersihin kiri oleh dulu. Ion. Itu fight Ion harusnya Ion sangat diunggulkan ketimbang dari tim Aura dari posisi ya. Tapi kita bakal lihat apakah mereka bisa menggunakan mobil mereka untuk memastikan kemenangan pada game kali ini. Kita bakal lihat dari tim Aura apakah dengan 2 player lagi, satu udah ke take down, tinggal satu lagi yang tersisa. Ini harusnya the game untuk Ion dan Dias. Dari kan Biasanya di hari kedua itu beberapa tim udah mulai ganti strategi juga. Dari yang main safe mungkin lebih ke arah barbar dan juga sebaliknya. Jadi membuat tim-tim itu gerakannya juga lumayan random. Cointruf bilang pedein aja, kalian itu bisa. Abis di Jerman itu kita jadi berani perang, jadi berani komit, dan di match 456 itu kita dapat poin yang lumayan lah buat nutupin yang tusun 3 match awal itu. leader tuh cuma ibaratnya kayak gue nentuin doang kita tuh harus kemana. Selebihnya kayak siapa yang buka jalan, siapa yang ngeras duluan, itu kan situasional. PUBG kan bisa apapun bisa terjadi. Kayak nggak bisa gue tentuin misalnya siapa Roses maju duluan, nggak bisa. Kayak ya kita lihat aja lah siapa yang paling dekat, siapa yang paling jauh, siapa yang bisa ngeras duluan. Namanya PUBG kan, role tuh ibaratnya cuma nama doang lah, tapi kita harus tetap 4 kepala jadi satu. Sampai final itu nggak mungkin nggak siapin mental. Buat hari pertama, hari kedua itu emang mental kita walaupun tusun ya masih bisa kita kontrol lah, setidaknya masih support satu sama lain. Jadi misalnya ada yang satu ngedown, disupport lagi sama teman-teman yang lain. Terus kalau ada tempat yang lebih bagus, bantai. Kita udah gagal berkali-kali gitu. Kayak kalau dulu ngedown masih ya mungkin, cuman untuk sekarang ya kita harus tetap berjuang sampai buat kata apa ya, titik darah penghabisan lah. Oke, kita semua di sini, semua tim plus LO, plus manajer, plus coach, plus semua lah videographer bakal nyaksiin satu hal. Oke, lolos. Oke, kalau juara satu ya gue botok pelontos ya. Yang selalu aku hargain dari player aku, semua player aku adalah yang udah aku latih. Aku selalu ngelihat usaha mereka gitu. Mereka tuh bener-bener latihannya gila-gilaan banget. Banyak banget yang udah ninggalin rumah atau mungkin kayak ninggalin keluarganya dia yang udah punya, dan aku ngerasa ngebotakin diri sendiri itu nggak sebanding dengan perjuangan dan juga pengorbanan yang udah mereka lakuin juga ke aku. Let's go juara! Let's go! Good luck ya. Good luck. Personnya terlebih dahulu untuk ngintip di mana Aura berada. Oh ini dia bakal ke sebelah kanan tapi Aura. Casey udah mulai kelihatan tapi Roses juga sudah mulai melompat. Lihat satu orang bakal langsung di screen. Diamankan Banyu. Satu orang terakhir shootnya bisa masuk tapi masuk. Casey, last man standing bakal langsung dikejar bersembunyi di balik mobil, bakal langsung ada free shoot dari Banyu dan Big Team di match yang pertama. Dan timing yang tepat banget Big Team masih bisa. Tapi ternyata Bigetron masih survive kali ini bakal melawan clutch dengan satu tim. Oke, ya kali ini Aura memiliki chance yang sangat kuat untuk masuk ke top 2. Dengan check point dulu sih. Dua kali ini bakal langsung 3 lawan 3, kita bakal Steve kemajuin oleh seorang Maltwe 249, masih nembak, masih mencari posisi Steve, akan ketahuan kan Vanel warung, RPK tumbang, Roset tumbang, tinggal satu lagi yang bertahan. Kita bakal lihat apakah kali ini satu lagi. Limit ini bakal menjadi WBC untuk tim. Nice one. Anjing gue nggak dapet kill tau. Informasi dan ada yang terjatuh di sisi lain. Aura kayaknya juga mulai rontok satu persatu. Wah, Aura terlebih dahulu yang dipulangkan ke arah lobby dan Aerolog selamat dari ajalnya. Dan ada di sisi lain Aura, what happened? Kayaknya bakal ketemu sama di Bogor yang ada yang terkena granat temannya juga di sini. Kita lihat dari Jaden bakal langsung menyisir area rumah, masih ada satu. Anjing dari atas genting kita, Cok. Gue lu halangin jalannya, Bang. Udah mulai dikunci sana sini tapi ada bangkai api dan Anjing. Kalau mau apa-apa Sabar dulu, Cai. aku mau bom situnya, Cok. Lu mau bilang ngebom situ emang jelas. Ngebom situ tuh ngebom kemana? Aku ada enemy, Cok. Mana ada enemy? Ngomong jangan cuma enemy, ngomong. Gua ngebom dalam, gua ngebom kamar, gua ngebom apa, detail. Lu kenoknya kenapa, Dok? Sana throw. Dari genting kalian udah ada yang naik. Gue nggak tahu. Lu kenoknya kenapa, Cai? Lu kenoknya kenapa? Kan gua udah bilang, gua ada cover ke Jaden. Tadi gua aja, gua bilang kayak gitu. Kalau gua nggak kenok tadi bisa gua cover dalamnya. Mending tadi tahan dulu, jangan langsung di frag.
musuh masuk semua. Enggak kan, dia bisa lihat gue di dalam, ngapain nggak frag aja ke dalam? Di situ gue mikir kayak kalau ini boom poinnya jauh atau aero ini poinnya jauh dari kita. Di game 6 gue udah tahu dari season yang sebelumnya itu orang-orang tuh ya pada main udah kayak barbar gitu aja kan, kayak lost hope. Ya udah kita kayak nggak mungkin lolos, kita tabrak-tabrak kayak gitu kan. Tinggal 1 match lagi kan terakhir, jadi ibaratnya pas di match 5 itu mental kita goyah lah. Jadi tinggal tergantung orang-orangnya sendiri. Gua akuin gue masih bisa atasin mental gua. Jaden apalagi harus IGL. Nah ini berdua yang masalah. Gua nggak tahu waktu itu mereka berdua. Kayak ngedrop banget karena aku buat kesalahan kan, itu sangat fatal sih karena itu sisa 2 match. Habis itu mama nge-up aku supaya mentalku balik lagi. Tapi kembali lagi pas gua tahu gua nggak bisa kayak gini. Dari beberapa orang yang nge-support gue udah banyak, ya gue mikir lagi, gue di sini untuk apa? Dari awal sampai akhir gue di sini bukan untuk nyerah kayak gini. Tapi jujur gue masih butuh namanya waktu sendiri saat ya itu kan nge-throw-nya parah banget ya kan. Situ gue mikir untuk reset gue sendiri, gue harus percaya tim gue sendiri. Gue juga harus percaya sama orang-orang yang udah nge-support gue. Alhamdulillah gue di game terakhir gue masih bisa main secara nggak ada beban, nggak ada pressure apa-apa sih. Kita kasih support, tetap kita ingetin satu sama lain. Masih ada 1 match, kita masih bisa. Dan kita buktiin itu. Semoga last game kita bisa kasih yang terbaik. Kalau emang udah jalannya kita angkat piala. Tapi kalau enggak ya kita mau tetap lolos. Nggak ada pilihan kalau lolos, oke? Yuk kita doain. Tinggal melihat antara Boom dan juga Aura yang masih berebutan tiket ke arah Southeast Asia Finals. Antara Aura dan juga tim Boom ya, dimana kedua tim ini memiliki 2 dan juga 3 kill masing-masing, dan kita bakal lihat siapa yang bakal bertahan lebih lama di game kali ini. Betul, ini seru banget sih untuk last ticket. Orang smoke melontarkan ke kiri dan kanan, membutakan vision mereka tapi juga membutakan vision lawan ke arah mereka. Yes, Nitrobis sudah berhasil diselamatkan, dia bakal melempar. Saya jangan stop dong. Maju apa enggak? Enggak dong. Casey-nya knockdown. Posisinya agak sedikit terbuka. Rezen bakal melihat dan tidak menembak ke arah Casey ternyata. Edkit berhasil digunakan tapi Luxy udah mulai kelihatan. Close combat, 2 orang menembak menuju ke arah seorang Casey. Casey-nya bakal tidak sampai kampanye dari tim Aura. Casey dipulangkan menuju ke arah lobby. Aura menyisakan 2 player mereka masih berada di bagian top 3. Belum ada itumba sama sekali dan Rezen berhasil diamankan oleh seorang Jaden. Jaden mendapatkan 1 Rezen. Oh, ternyata Luxy berhasil mendapatkan Jaden. Aura harus berada di posisi yang ketiga. 13 poin yang oleh Aura, akankah itu cukup? Habis tadi poinnya kita 164, kita 164, dia 163, legit. Udah sabar banget untuk melihat hasilnya. Ini dia teman-teman semuanya. Leaderboard total dari PUBG Mobile Pro League Indonesia Season 2 Grand Final. Posisi pertama dan kedua ada Ero. Kesan pertama gue naik ke RC itu orang-orang pada nangis, keren sedih kan. Mereka harus ke 18. Dari awal kan emang kita udah optimis ya, kita harus lolos ya. Jadi ya senang tapi kayak emang kita udah target lah. Lega sih bisa lolos ke saya karena aku juga orang baru di tim besar langsung masuk saya. Iya aku lega. Cuma beda 1 poin itu di situ, sumpah. Ini rezeki itu nggak akan kita